Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghammara al-ibada bila ta'ifih wa ammara qulubahum bi anwarid dini wa wadha'ifih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khabiruhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, faya ayyuhal khalidun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersama, sampai di mana kita mampu melaksanakannya, di samping menjauhi segala yang dilarang olehnya, kapan dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Satu bulan di mana pada bulan itu ada suatu peristiwa yang menjadi monumental di dalam tasyrik agama Islam. Peristiwa itu yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini terjadi pada tahun 10 Ba'dan Nubuwah, dari tahun 10 dari kenabian beliau. Ketika itu diawali dengan kasus yang menimpa pada diri Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan meninggalnya 2 orang penopang beliau, 2 orang yang amat sangat gigih di dalam membantu dakwah beliau, yaitu meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kedua orang ini di mata Rasulullah amat sangat penting, karena amat sangat menopang di dalam kesuksesan dakwah beliau. Sahabat Abu Thalib, beliau selalu menghalang-halangi orang yang ingin mengganggu Rasulullah. Si Abu Thalib adalah orang yang menjaga keamanan Rasulullah di dalam melaksanakan dakwah menyiarkan agama Islam. Yang Khadijah adalah istri beliau sebagai pendorong secara memberi motivasi pada beliau di dalam melaksanakan dakwah. Di samping Khadijah juga memberi finansial, bekal finansial di dalam beliau berdakwah. Pada tahun 10 ini dari nubuah, kedua orang itu meninggal dunia. Oleh karena itu pantas kalau tahun itu dikenal dalam sejarah Islam dengan amal khuzn, tahun
dijalankan mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang diberi barokah, ya, dipenuhi dengan barokah di sekelilingnya. Dengan Isra dan Mi'raj ini maka Nabi bisa terhibur dengan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Ketika beliau Mi'raj, maka segala problem, segala kesusahan yang menimpa pada Rasulullah itu menjadi bisa hilang sama sekali. Kalau Rasulullah itu dulu dipanggil langsung dan akhirnya mendapatkan tugas terkenal dengan sholat, kita sebagai umat Islam sekarang ini bagaimana kalau Rasulullah dulu ada Mi'raj, kita juga ada Mi'raj. Mi'raj kita, Mi'rajnya umat Islam yaitu dengan melakukan sholat di malam. Sholat adalah Mi'rajul Mu'min, sholat adalah Mi'rajnya seorang mukmin. Ketika kita sholat dan di situ banyak kita melakukan menyatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku, ibadahku hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana juga ada doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa hal. Mungkin di Fatihah juga ada, di antara duduk, di antara dua sujud juga ada doa dengan memohon pada Allah, dengan menyatakan macam ini, insya Allah problem-problem yang ada pada kita itu bisa menjadi hilang ataupun minimal bisa berkurang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di sholat itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan persoalan-persoalan yang kecil dan bisa persoalan-persoalan yang munkar. Mungkin akan timbul pertanyaan bagi kita semua, sholat yang bagaimana yang bisa tanda di fahsya'i wal munkar? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah salah satu bentuk ibadah. Di samping mungkin ada ibadah-ibadah yang lain. Suatu ibadah itu di dalam syariat Islam bisa dikatakan sah manakala ibadah itu memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi sholat seseorang, sholat kita manakala sudah memenuhi syarat dan rukun, maka sholat itu sudah dianggap sah. Persoalannya, apakah cukup hanya dengan sah itu saja, ataukah mungkin ada sesuatu yang di luar sah itu yang perlu kita lakukan? Kalau kita mencontohkan banyak sabda Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan dalam puasa umpamanya, sana Rasulullah pernah bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyami ilal ju'wal aras." Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan nilai puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Apakah puasa seorang itu sudah sah atau tidak? Manakala dia sudah memenuhi syarat dan rukun, mestinya sudah sah. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Berarti ada sesuatu yang di luar syarat dan rukun tidak dilakukan oleh seseorang. Di dalam hadis lain, rubba qari'in, kata Rasulullah, lil Quran wal Quran bilang, banyak orang baca Quran tapi dia tidak mendapatkan pahala. Justru Al-Quran bilaknat kepada orang yang membaca tadi.
Maka idealnya kalau dia sudah membaca Al-Quran menurut definisi al-muta'abbad bitilawati, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Baqarah, surat Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-muta'abbad bitilawati, yang dianggap, yang dinilai ibadah di dalam membacanya itu. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran ya? Berarti ketika dia membaca itu ada sesuatu yang dilupakan. Mungkin dia hanya membaca saja, tidak memahami, dan atau mungkin tidak melakukan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Maka dia tidak punya nilai, justru pada nilainya makin negatif bagi dia. Di dalam hadis lain yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah pernah bersabda macam ini: kam min qa'im khalfuhu min sholati at-tahajjud wan nas. Banyak orang melakukan sholat, tapi bagiannya itu hanya payah, tahap, warna sok, dan dia menjalankan sholat itu saja. Tidak ada nilai-nilai yang lain. Berarti di sini sholatnya sudah sah. Secara fikih, kalau sudah sah itu dia sudah bara'atun anil rimah, sudah bebas daripada tanggungan. Ibarat seorang yang puasa, dia tidak wajib untuk mengkodok puasa itu. Beda kalau puasanya itu batal. Mungkin batal karena dia dalam perjalanan, dia mungkin, maka dia harus menghitung hari yang lain. Berarti puasanya itu batal. Ini puasanya sah. Cuma ketika sah itu fungsinya hanya bara'atun anil rimah, bebas daripada tanggungan. Nilainya sama sekali mungkin tidak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus persoalannya sekarang apa yang diperlukan, sesuatu yang diperlukan ketika kita melakukan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam satu ayat mengatakan, ya, di aqimis sholata lidzikri, surah Toha, dirikanlah sholat itu untuk mengingat kepadaku. Jadi fungsi sholat, tujuan sholat itu supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sholat sendiri adalah doa. Sholat itu adalah doa. Padahal salah satu hal yang mengharuskan, yang menjadi prasyarat untuk diterimanya doa itu, ini ada yang harus dilakukan oleh seorang yang dari itu. Rasulullah pernah bersabda, "Ud'ullah," kata Rasulullah, "wa antum muqinuna bil ijabah." Kamu yakin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annallaha la yaqbalu doa abdin ghafil lagi. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan menerima doanya seorang yang lalai di dalam berdoa, lalai yang main-main dalam berdoa. Kalau ini kita kaitkan dengan sholat secara bahasa, berarti seorang yang sholat ketika sholatnya itu lalai, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia karena tidak sesuai dengan fungsi sholat yang tadi, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepada aku. Oleh karena itu sangat mutlak seorang sholat itu untuk mendapatkan, bisa diterima, mendapatkan pahala, itu memang harus ada sesuatu yang dilakukan.
Dalam surat Al-Mu'min, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang mukmin yang dia itu khusyuk di dalam salatnya. Berarti kalau dia tidak mukmin yang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka dia tidak termasuk orang yang aflah, orang yang berbahagia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Al-Marawi di dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat nomor 1 surat Al-Mu'minun tadi, Al-Khashi'un, beliau mengatakan khusyuk itu adalah merupakan syarat diterimanya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Kalau sholat itu bisa sah, misalkan memenuhi syarat sholat dan rukunnya sholat, tapi untuk bisa diterima itu harus ada khusyuk. Khusyuk di sini adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita dalam sholat ini. Dan ini memang merupakan persoalan yang tidak mudah, merupakan persoalan yang perlu latihan step by step, tahap demi tahap. Ada suatu kisah yang menarik, yaitu kisah yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali termasuk orang yang khusyuk di dalam sholat. Pernah suatu ketika dia itu luka di dalam perang, kemudian ada panah yang tertancap di lambung beliau, mau dicabut oleh temannya. Beliau dia perbolehkan, jangan cabut sekarang, nunggu nanti kalau saya sudah sholat cabut itu. Betul, ketika Ali sudah melakukan sholat, maka dicabutlah panah itu. Ketika beliau salatan sudah dicabut, sudah beliau tidak terasa, karena begitu konsentrasi, begitu khudurul qalbi, hadir ketika beliau itu sholat, maka pencabutan panah di lambung itu sampai tidak terasa oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intoh macam itu ketika suatu saat Rasulullah memberi janji kepada Ali, kalau kamu bisa sholat dengan khusyuk, maka kamu akan saya beri hadiah potong kain dari Yaman. Kayaknya bagus. Oke, ya Rasulullah, insya Allah bisa. Betul. Ali ketika kemudian takbiratul ihram, sholat sunnah sampai akhir, ketika menjelang salam, beliau ingat, saya nanti insya Allah akan mendapatkan makanan lain yang disajikan oleh Rasulullah. Begitu dia salam. Jadi ketika itu terbetik sesuatu yang di luar komponen daripada salat, yaitu ingat kepada hadiah yang mau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu lantas ditanya oleh Rasulullah, apa bisa? Maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa untuk berlaku khusyuk. Oleh karena itu ulama-ulama banyak melihat sholat itu diterima sesuai dengan kekhusyukannya, sampai di mana dia khusyuk disitulah diterima. Jadi kalau memang idealnya mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya bisa, kalau tidak bisa separuh, yang mungkin yang punya nilai adalah separuh, tapi kita sudah bebas daripada tanggungan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan macam ini, la yanzurullah ila sholatin la yakhdur rajul fiha qalbahu ma'a badani. Jadi Allah tidak melihat sholat seseorang
dilihat punya nilai oleh Allah. Yang sholat itu la yakhdirur rajul fiha, la yakhdirur rajul fiha qalbahu, di mana seseorang yang sholat itu tidak menghadirkan hatinya bersama-sama dengan badannya. Jadi badannya itu melakukan sholat, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada berdiri, hatinya hadir dengan jalan mengingat, memahami apa yang dibaca di dalam sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau sholat sudah bisa macam ini, insya Allah fungsi sholat kita betul yang seperti katakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memudahkan kita, Allah selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita, sehingga kita dalam beribadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita kalau belum bisa ke sana, mengarah menuju ke sana, itu sudah termasuk golongan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar al-alimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatu wa la man nadhara fi bada'i mamlakati bi'ainil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man syahida fiha yafuzu fi daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi at-tahirin al-ahya wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Inna Allaha wa malaikatahu